Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena karunia dan nikmatnya kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat bersengan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman menyembah Lata dan Uzza jadi zaman menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari zaman naik unta ke zaman naik Toyota. Kata-kata penghormatan saya kepada Ibu Ani sebagai wali kelas dan teman-teman seperjuangan. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya membawakan pidato yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Ibu adalah orang yang melahirkan dan mengandung kita, dan karena ibulah kita semua ada. Karena ibulah kita tumbuh hingga saat ini. Jika kita lihat di masa lalu, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibulah yang mengandung kita selama 9 bulan dan mempertaruhkan nyawanya hanya demi melahirkan kita semua. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman tidak dapat tidur nyenyak. Malam beliau jadikan siang karena semalaman tidak dapat tidur nyenyak karena terusik oleh rengekan kita. Beranjak ke masa kanak-kanak, tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang keasyikan main. Dan tak jarang juga seorang ibu rela dibuat malu karena akibat ulah usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung beban saat kita sekolah. Baju kita kotor, ibu yang cucikan. Baju kita hilang, ibu yang carikan. Dan baju kita robek pun ibu yang jahitkan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, sungguh besar jasa ibu kepada kita. Dan walaupun kita membalasnya dengan menggendongnya mengenai Ka'bah sebanyak 7 kali, itu pun belum cukup. Sehingga surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Seperti dalam hadis, Al-jannatu tahta aqdamil ummaha. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya, tidak ada surga kalau ibu tidak meridhai. Selagi ibu kita masih ada, jangan sampai kita menyakiti hatinya. Buatlah hati ibu merasa aman, nyaman, tentram bila berada di dekat kita. Karena pada saat itu Allah tersenyum melihat kita. Ini pintu surga yang tidak dapat kita ganti dengan tahajud. Dan ini pintu surga yang tidak dapat kita ganti dengan sedekah sebanyak apapun. Selain itu, cara berbakti kepada ibu adalah dengan cara membantu ibu membersihkan rumah, seperti mencuci piring, mencuci baju, menyapu rumah, dan lain sebagainya. Selain itu, cara berbakti yang lain adalah dengan cara belajar yang rajin dan senantiasa mendoakan ibu agar dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Selain ibu, seorang ayah juga berperan penting dalam memberikan nafkah kepada kita dari hasil cucuran keringatnya. Tak jarang seorang ayah
mengorbankan waktu istirahatnya hanya demi melihat anaknya istirahat. Tak jarang seorang ayah menunda kebahagiaannya hanya demi melihat anak-anaknya bahagia. Tak jarang seorang ayah menjual segalanya hanya demi melihat anak-anaknya bisa sekolah, bisa beli kendaraan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, seorang ayah rela mendapatkan caci maki, bukan hanya caci maki, tapi kata-kata kasar, bahkan sampai kekerasan fisik pun seorang ayah terima hanya demi satu, melihat anak-anaknya tersenyum bahagia. Kita harus senantiasa berdoa kepada orang tua. Bagi teman-teman yang ayah atau ibunya, yang salah satunya atau keduanya sudah meninggal, kita doakan agar diluaskan kuburnya, jauhkan dari siksa api neraka. Dan bagi teman-teman yang masih ada keduanya atau salah satunya, kita doakan agar dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Karena doa anak yang soleh dan solehah langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya, mampukah kita? Semoga saja iya. Karena jika kita berbakti kepada orang tua, mendapatkan dua hikmah, yaitu dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, seperti dalam hadis. An Ansi bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yu'adda lahu fil 'as wa ay yudada lahu fil rizqi falyabarra walidayhi falyasir rahimah. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tua dan jalinlah silaturahmi terhadap kerabatmu. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat termotivasi untuk selalu berbakti kepada orang tua, dan kita dapat mengambil hikmah dari pidato saya ini. Adalah ibu adalah orang yang mengandung kita, dan ayah adalah orang yang berjasa memberikan nafkah kepada kita. Karena itu, marilah kita berbakti kepada orang tua. Sebelum saya menutupi, izinkanlah saya menutupinya dengan pantun. Pisau diasah pagi-pagi, dibawa ke kebun untuk membabat. Sekian pidato dari saya, semoga dapat memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.